Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk sama-sama kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang makna saling menghargai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah mampu memahami makna saling menghargai sesama manusia dengan baik dan juga benar. Tujuan yang kedua adalah mampu mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia dengan benar. Anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, menghargai artinya menghormati. Menghargai artinya mengindahkan. Menghargai artinya menganggap penting orang lain. Ketika kita mampu menghormati, mengindahkan, menganggap penting orang lain, maka tidak akan pernah ada yang namanya perpecahan. Perpecahan dapat dihindarkan dengan cara menghargai terhadap sesama. Saling menghargai adalah sikap saling memahami dalam kehidupan bermasyarakat yang sering disebut dengan toleransi. Saling menghargai dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Semua manusia di dunia ini dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, diantaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari berbagai macam bentuk dan warna. Ada putih, ada hitam. Ada tinggi, ada rendah. Ada berambut keriting, ada yang berrambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan juga adat istiadat. Ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala telah diperlihatkan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, dari ayat tersebut kita bisa mengambil contoh sikap menghargai sesama. Ada 5 poin contoh sikap menghargai sesama. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya di dalam sholat subuh, ada yang melakukan kunut, ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Di negara kita, negara Indonesia,
mengakui akan 6 agama. Yang pertama adalah Islam, kemudian Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maka sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Hari ini, hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Ternyata di dalam belajar kelompok tersebut masing-masing punya pendapat yang berbeda. Maka sebagai ketua kelompok dan juga sebagai anggotanya wajib untuk saling menghargai pendapatnya satu sama lain. Yang keempat adalah menghargai karya orang lain. Kita tidak boleh menghardik ataupun menghina karya orang lain. Tapi justru harus kita banggakan, harus kita yakini bahwa karya tersebut memiliki manfaat dan wajib kita hargai karya orang lain dengan memujinya. Yang kelima adalah menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Kelebihan dan juga kekurangan pasti ada di dalam diri manusia. Maka dari itu, kelebihan dan kekurangan itu harus kita hargai. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang baik, supaya kita bisa menjadi manusia yang pandai menghargai orang lain. Anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, itulah tadi pembelajaran kita terkait dengan sikap saling menghargai. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan juga cerdas, yang pintar dan juga menghargai terhadap sesama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.